My heart hurts. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian pecinta horor. Udah waktunya kalian jadi bagian dari Nerorist. Mimpi semua orang tua adalah untuk bisa memberikan anak-anak mereka kehidupan yang kalau bisa lebih baik dari kehidupan mereka. Dan aku pernah ngeliat sebuah tulisan Nerorist yang mengatakan no parents should ever bury their child. Gak ada orang tua yang mestinya harus menguburkan anaknya. Jadi mungkin mimpi terburuk orang tua adalah ketika mereka harus melihat anaknya berpulang sebelum mereka. Apalagi di pengalaman horor Nerorist kali ini, Nerorist kita adalah seorang ibu yang masih menimbang-nimbang apakah kematian dari buah hatinya ternyata berhubungan sama sebuah praktik gaib atau fenomena mistis. Jadi Nerorist, ini adalah wisuda dan jeruk nipis. Selamat mendengarkan Nerorist. Dan langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Oke Nerorist, cerita kali ini dikirimkan oleh Nur Aini. Awal emailnya berkata, Assalamualaikum, Dok Nessie dan Dok NCC, perkenalkan saya Nur Aini. Usia saya saat ini sudah 53 tahun, usia yang sudah cukup tua untuk selalu setia menunggu konten Neror setiap minggunya. Tapi tidak apa-apa, saya selalu setia menunggunya sambil menonton Generasi untuk melepas lelah setelah jadi ojol food seharian. Saya ingin membagikan cerita pengalaman saya dengan anak pertama saya yang seharusnya saya kirim di Agustus 2024 supaya bisa jadi bagian dari Spooktober 2024, tapi karena waktu itu saya sakit jadi belum sempat mengirimkannya. Langsung saja saya akan mulai ceritanya. Semoga bisa jadi bagian dari koleksi konten Neror dan semoga dari pengalaman saya kita bisa mengambil pelajarannya. Saya juga ingin titip salam ke seluruh Nerorist untuk tetap jaga kesehatan di musim hujan ini. Nah iya bener banget, Nerorist, jaga kesehatan. Oke, jadi Bu Nur Aini di emailnya bercerita bahwa dia memiliki 5 orang anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Dengan jarak satu-satu itu 4 tahunan guys, setiap anaknya. Urutannya dari laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, lalu laki-laki lagi. Nah Kamis 13 Desember tahun 2018, Bu Nur Aini tuh gembira banget guys, karena anak pertamanya, Aldi, lulus dari masa perkuliahannya dengan IPK yang cukup bagus, 3,6. Bu Nur Aini juga bahagia banget saat mendengar kabar itu karena dia udah gak sabar saat menantikan anak pertamanya ini akhirnya bisa berjalan menuju podium wisuda dengan bangganya. Sebagai orang tua tunggal, dimana suaminya Bu Nur Aini ini sudah meninggal sejak 2 tahun setelah kelahiran anak terakhirnya, tentunya rasa bahagianya tuh benar-benar bercampur haru. Karena dari keringatnya Bu Nur Aini dan kerja kerasnya Aldi, mereka mampu membayarkan perkuliahannya dengan sempurna. Bu Nur Aini bertanya sama Aldi, Mas kapan wisudanya? Aldi pun menjawab, Januari Bu, tanggal 12. Sambil nunggu wisuda, Aldi sambil cari kerja lagi ya Bu, yang lebih bagus. Biar ibu gak usah narik GoFood lagi, ibu di rumah aja. Sama makasih ya Bu, udah bantuin Aldi bayar kuliah. Jawaban itu masih teringat-ingat terus sama Bu Nur Aini sampai hari ini. Seminggu sebelum tanggal wisudanya, Aldi pergi ke kampusnya untuk mengambil toga dan tiket untuk masuk ke kawasan wisudanya nanti. Sepulang dari kampus, Aldi membawa sebuah tote bag yang isinya ada toga dan 3 paper bags lainnya. Aldi salim sama Bu Nur Aini, terus dia memberikan salah satu paper bagnya ke ibunya dan bilang, Bu cobain kebayanya, nanti kalau kekecilan biar Aldi tuker. Ibu kan embem, gemuk maksudnya. Bu Nur Aini masih inget tuh, dia ngomongnya sambil senyum, sambil rada ngeledek ibunya. Bu Nur Aini pun bertanya sama Aldi, Mas, duit dari mana beliin ibu kebaya? Terus itu 2 lagi isinya apa? Dengan suara masih cengenges-cengenges, dia jawab, dari duit gaji yang Aldi titip ke ibu buat ongkos ke kampus. Aldi kumpulin, biar bisa beliin ibu kebaya, jas buat Pak D, sama jas buat Aldi pakai, buat nanti pulang pergi dari acara. Mendengar jawaban Aldi, Bu Nur Aini langsung nangis sambil memeluk Aldi yang pada saat itu masih berdiri di depan pintu. Aldi kemudian bilang, Bu, ini tiket masuk ke acara wisuda, tapi dapetnya cuma buat 3 orang dan 2 kendaraan, jadi adik-adik nggak bisa ikut Bu. Bu Nur Aini cuma menganggukkan kepalanya karena dia masih kaget. Ternyata uang gaji yang dia titipkan buat anaknya pakai untuk jajan di kampus malah ditabung untuk membelikan dia kebaya. Hari yang sudah dinanti-nantikan nih sama Bu Nur Aini dan Aldi akhirnya tiba. Pagi itu Bu Nur Aini juga memastikan anaknya ganteng, jadi pas gitu pas naik podium. Pak D-nya yang sudah datang juga langsung memeluk Aldi. Mereka semua bangga sama Aldi karena di keluarga besar mereka baru Aldi yang bisa berkuliah. Akhirnya mereka berangkat ke acara wisuda menggunakan 2 sepeda motor. Bu Nur Aini dibonceng sama Pak D dan Aldi berangkat sendirian. Acara berjalan lancar sampai akhirnya Aldi dipanggil. Naiklah dia ke atas podium. Di
Di situ air mata kebanggaannya Bu Nur Aini mengalir deras. Dalam hati Bu Nur Aini bilang, "Mas, kalau bapak masih ada, pasti lebih bangga lagi dari ibu." Acara wisuda pun selesai. Aldi dengan wajah bahagianya lari ke ibunya. Bu Nur Aini sudah menunggu di pelataran gedung wisuda. Dan sekali lagi air matanya Bu Nur Aini udah gak bisa dibendung. Kebayang lah guys ya, anak pertamanya akhirnya lulus kuliah. Setelah kerja keras untuk membiayainya, anaknya juga anak baik. Pasti terharunya luar biasa. Aldi mengusap air mata ibunya terus bilang, "Bu, Aldi boleh nggak main dulu sama teman-teman buat rayain wisuda kita?" Bu Nur Aini gak bisa melarang Aldi pada hari bahagia ini. Dia cuma berpesan, "Aldi pulangnya jangan malam-malam ya, jangan lewat jam 9. Akhirnya setelah wisuda itu Bu Nur Aini dan Aldi berpisah di gedung wisuda. Jam 5 sore di rumah ketika Bu Nur Aini sama adik-adiknya Aldi masih memandangi ijazah Aldi, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata telepon tersebut datang dari Pak D. Pak D memberi kabar bahwa Aldi mengalami kecelakaan. Aldi tertabrak truk pengangkut pasir di sebuah perempatan jalan yang tidak jauh dari rumah. Bu Nur Aini ketika mendengar kabar itu, seakan dunianya stop guys. Sulit banget untuk dia percaya. Karena masih memiliki secercah harapan, Bu Nur Aini sama anak keduanya langsung bangkit dan berangkat ke lokasi tersebut karena memang tidak jauh dari rumahnya. Sesampainya di sana, Bu Nur Aini melihat ada sebuah tubuh yang sudah terkapar bersimbah darah dan dari bagian dada ke atas ditutupi koran. Dengan mata kepalanya sendiri, Bu Nur Aini bisa melihat dengan jelas tangan dari jasad tersebut. Terlihat bahwa jasad tersebut menggunakan jas berwarna hitam dan kemeja berwarna putih. Dan Bu Nur Aini mengetahui jas siapa yang dipakai jasad tersebut. Dengan setengah yakin, dalam pikirannya Bu Nur Aini cuma bisa berkata, "Itu adalah Aldi, anak saya Aldi." Bu Nur Aini meminta izin ke polisi untuk membuka koran yang menutupi jasad tersebut untuk memastikan apakah benar yang tertutup koran tersebut adalah anaknya. Setelah mengonfirmasi sama polisi, akhirnya polisi membolehkannya dan tubuh Bu Nur Aini jatuh lemas guys saat dia melihat Aldi yang baru saja di wisuda terkapar kehilangan nyawanya. Aldi dinyatakan meninggal di tempat karena dia adalah korban pertama yang tertabrak oleh truk pengangkut pasir yang remnya blong. Bu Nur Aini terus memperhatikan kondisi Aldi yang sudah tidak utuh. Hatinya hancur berkeping-keping. Bu Nur Aini juga melihat ada beberapa butir potongan jeruk nipis yang sudah diperas persis di bawah tangan Aldi. Belum ada satu hari, kebahagiaan Bu Nur Aini hancur seketika. Di depan matanya Bu Nur Aini melihat anak pertamanya, panutan untuk adik-adiknya, kebanggaan keluarganya, menjadi korban kecelakaan. My heart hurts. 3 bulan akhirnya berlalu sejak kejadian memilukan itu. Aldi yang sudah tiada mestinya berulang tahun ke-23. Bu Nur Aini dan keempat anaknya pergi ke makam Aldi menggunakan taksi online. Untuk menuju makam, mereka harus melewati perempatan jalan di mana Aldi mengalami kecelakaan. Bu Nur Aini masih teringat banget melihat Aldi terkapar pada hari itu. Tak sadar Bu Nur Aini meneteskan air mata. Anak perempuan ketiga Bu Nur Aini yang duduk di sampingnya cuma bisa mengelus pundaknya sambil bilang, "Bu, ikhlas ya, jangan nangis lagi. Abang udah tenang." Bu Nur Aini cuma bisa membalas dengan menenangkan anaknya dan memegang tangannya yang masih di pundak. Tiba-tiba anak perempuan keempatnya Bu Nur Aini itu bertanya sama masnya, sama kakaknya, "Mas, tukang soto ayam itu kok tambah rame ya? Padahal lagi awal corona gini, kok masih rame? Banyak yang beli sama banyak yang makan di tempat." Sebelum kakaknya menjawab, driver taksi online yang lagi mengantar itu udah jawab duluan, "Iya Dok, itu baru rame 3 bulan kebelakang ini. Biasanya sepi, soalnya di bawah pohon gede. Ketutupan pula gerobak sotonya, sama lahan parkirnya juga sempit. Terus kalau dibawa pulang, sotonya juga kurang enak. Lebih enak kalau makan di tempat." Anaknya Bu Nur Aini yang cowok duduk di sebelahnya Bu Nur Aini tiba-tiba ngegenggam tangannya Bu Nur Aini dengan keras, seakan dia kaget mendengar jawaban tersebut. Terus dia cuma bilang, "Bu, apa?" Tapi kata-kata itu tidak dilanjutkan. Pada saat itu Bu Nur Aini juga nggak ngerti maksud anaknya itu apa. Tapi mereka semua diam saja di mobil itu sampai di makamnya Aldi. Mereka nyekar, menyapa Aldi untuk ulang tahunnya yang ke-23, mendoakannya agar tenang di alamnya, lalu pulang. Sepulang dari makamnya Aldi, anak cowoknya Bu Nur Aini yang tadi menggenggam tangan ibunya datang ke Bu Nur Aini dan bilang, "Bu, bisa nggak ibu ke kamarku?" Bu Nur Aini pun datang ke kamarnya dan menanyakan ada apa. Terus dia bilang, "Bu, inget nggak pas Mas nggak
ada, posisi Mas itu juga persis di depan pinggir jalan warung soto ayam itu kan Bu? Bu Nur Aini yang mendengar pertanyaan itu kembali ngeh dengan adanya potongan jeruk nipis di bawah tangannya Aldi saat kecelakaan. Tapi Bu Nur Aini untuk menenangkan anaknya bilang, "Wes toh Mas, jangan pikir macem-macem, Mas Aldi udah tenang di sana. Mending Mas doain Mas Aldi aja." Setelah hari itu, pemberlakuan PPKM itu mulai diterapkan di daerahnya Bu Nur Aini. Anak-anak bersekolah dari rumah. Dan di 2023, anak keduanya Bu Nur Aini akhirnya menyelesaikan kuliahnya. Mereka pun datang ke kampus untuk upacara wisuda. Selesai wisuda, anak keduanya Bu Nur Aini yang cowok itu minta izin juga sama Bu Nur Aini untuk mengajak teman-temannya untuk merayakan wisuda mereka di rumahnya Bu Nur Aini. Akhirnya Bu Nur Aini membolehkan dan mereka semua pulang bareng-bareng naik motor. Kejadiannya ini berarti sekitar 4 tahun dari kecelakaannya Aldi. Saat perjalanan pulang di perempatan yang sama, Bu Nur Aini yang pada saat itu lagi naik motor melihat kecelakaan terjadi di perempatan yang sama, tapi kali ini terjadi pada seorang laki-laki dewasa. Ternyata diketahui bahwa sang korban adalah pemilik dari warung soto ayam yang ada di perempatan tersebut. Bu Nur Aini pada saat itu lemes banget guys, karena dia teringat apa yang terjadi pada Aldi. Walaupun pada saat itu dia bisa memastikan bahwa korbannya itu bukan anaknya lagi, karena Bu Nur Aini lagi dibonceng oleh anak keduanya, dia melihat sang korban mulai mengeluarkan banyak darah. Orang-orang mulai mengerubungi TKP, mencoba untuk membantu sang korban atau mengidentifikasi apakah ada yang masih bisa diselamatkan. Di kerumunan orang-orang, Bu Nur Aini sama anaknya berdiri dan Bu Nur Aini melihat ada orang menggunakan jas hitam membungkuk di depan korban. Bu Nur Aini masih mencoba untuk memproses itu saat tiba-tiba anak keduanya bilang, Bu itu bukannya Mas Aldi Bu itu Mas Aldi kan? Itu dia perasa apa Bu? Itu dia perasa apa? Apa itu keluar dari tangannya? Bu Nur Aini gak bisa menjawab anaknya karena dia pun masih bingung dengan apa yang dia lihat. Berdiri di kejauhan, Bu Nur Aini cuma bisa memandang orang yang sangat mirip dengan Aldi membungkuk dan memeras sesuatu dari tangannya tepat di sebelah korban. Gak lama Bu Nur Aini tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara yang sangat mirip dengan suara Aldi mengatakan, "Bu, Adik, Mas pamit ya, jangan pada nakal, sayangi Ibu. Mas di sini mau ketemu Bapak, Mas pamit ya." Dan suara tersebut didengar sama Bu Nur Aini dan anaknya di sebelah dia. Mereka pun pulang dan sampai rumah, ternyata adik-adiknya yang sudah menunggu Masnya pulang dari wisuda mengatakan bahwa mereka mendengar suara Aldi di rumah mengatakan hal yang sama. Dan sesaat setelah itu, Bu Nur Aini dan anak keduanya yang baru wisuda, dua-duanya demam dan malam harinya anaknya yang paling kecil mengigau saat tertidur memanggil nama Mas Aldi. Dan pada saat anak bungsunya itu lagi mengigau, manggil Mas Aldi, dibangunin sama Bu Nur Aini, "Hei, kenapa kamu? Mimpi apa?" Dia bangun terus bilang bahwa dia baru saja bermimpi ada Mas Aldi dan bapaknya kerja di tempat yang bagus. Itulah ceritanya Bu Nur Aini, dan di akhir emailnya dia bilang, "Demikian cerita dan pengalaman saya. Sampai hari ini saya juga belum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saya tahun lalu. Dan juga saya meminta doa pada Nesi, NCC dan seluruh neroris untuk anak saya supaya diberikan ketenangan di sana dan semoga saya panjang umur sehingga bisa melihat ketiga anak saya lainnya berwisuda. Amin." My God. Gimana neroris ceritanya Bu Nur Aini? I think walaupun ini ceritanya sangat-sangat menyayat hati dan sedih banget, this might be one of my favorites that we've ever read dari cerita horor neroris. Gimana menurut kalian? Dan sebenarnya apa fenomena mistis yang kalian rasa berhubungan gitu antara kecelakaan anak pertamanya Bu Nur Aini dan juga popularitas dari warung soto tadi? Mungkinkah berhubungan? Mungkinkah hanya kebetulan? Coba neroris, aku mau dengar pendapat kalian di bawah. Dan kalau misalkan memang tidak kebetulan, kalau misalkan memang kecelakaan pertama itu untuk melariskan warung sotonya, kenapa di akhir sang pemilik warung juga kehilangan nyawanya 4 tahun kemudian? So many questions. Please kalau ada neroris yang bisa jelasin, tulis aja di komen di bawah. Dan semua yang masih punya cerita, boleh kirimin ke requestnesi@gmail.com. Dan aku mau berterima kasih kepada Bu Nur Aini. Emailnya cukup membuat member NCC menitikan air mata dan mendapatkan emotional roller coaster. Aku gak bisa bayangin apa yang harus dilalui sama Bu Nur Aini. Tapi aku mendoakan, pastinya juga NCC dan neroris mendoakan yang terbaik. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, ketenangan hati, dan kehidupan yang bahagia ke depannya. Semoga Aldi beristirahat dengan tenang. May he rest in peace. Terima kasih semua neroris yang menonton video ini, dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi.
mimpi buruk terbesar seorang orang tua. Jadi mungkin mimpi terburuk. Jadi mungkin mimpi ternyata berhubungan sama fenomena mistis. Usia yang sudah cukup tua untuk setelah toko lagi.